Sebelum memulai materi, perkenalkan nama saya Senapati Ahmad Arif dengan NIM akhir 059 dan ada teman saya yaitu bernama Ivan dengan NIM akhir 094 dan ada teman kami juga yaitu Ibnu Kamila dengan NIM akhir 005. Untuk materinya, apa itu jual beli? Jual beli merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan syariat. Transaksi dilakukan atas dasar kerelaan kedua belah pihak serta menunjukkan nilai kejujuran dan keadilan. Seperti prinsip utama, jujur, terbuka, adil, bebas dalam artian bebas dari hal yang terlarang yaitu riba, gharar, dan penipuan. Dan selanjutnya yaitu bisnis online dalam perspektif Islam. Bisnis online merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan secara media digital seperti marketplace, media sosial, e-commerce. Dalam Islam, hukum asal muamalah adalah boleh secara tidak ada dalil yang melarangnya. Seperti hadis riwayat Tirmidzi, perdagangan yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Ada hal yang harus diperhatikan dalam bisnis online, yaitu barang harus halal, informasi produksi yang halal, informasi produknya jelas, tidak ada penipuan dan bebas riba. Oke, selanjutnya yaitu bisnis online dalam perspektif Islam. Bisnis online merupakan aktivitas perdagangan yang dilakukan melalui media digital seperti marketplace, media sosial, dan e-commerce. Dalam Islam, hukum asli muamalah adalah boleh selama tidak ada dalil yang melarangnya. Kemudian yaitu ada dalil dari hadis riwayat Tamsi yang berbunyi, pedagang yang jujur dan amanah akan bersama para nabi, orang-orang siddiq, dan para syuhada. Kemudian yaitu hal yang harus diperhatikan dalam bisnis online. Yang pertama yaitu barang harus halal. Yang kedua yaitu informasi produk yang jelas. Yang ketiga yaitu tidak ada penipuan. Dan yang keempat yaitu bebas dari riba. Kemudian yaitu jual beli kredit dalam perspektif Islam. Jual beli kredit adalah transaksi yang pembayarannya dilakukan secara bertahap dalam jangka waktu yang tertentu. Mayoritas ulama memperbolehkannya selama akad dilakukan secara jelas. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam jual beli kredit yaitu harga disepakati di awal, cicilan yang jelas, waktu pembayaran yang jelas, dan tidak ada bunga tambahan. Kemudian ada landasan dari Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 282 yaitu, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan maka tulislah. Dan selanjutnya yaitu permasalahan pay later dan kredit digital, yaitu perkembangan teknologi yang menghadirkan berbagai layanan kredit digital yang memudahkan masyarakat memperoleh barang. Namun sebagian sistem mengandung bunga dan denda keterlambatan yang berpotensi termasuk riba. Di hadis Rasulullah SAW melaknat pemakan riba dan pemberi riba, pencatatnya dan kedua saksinya. Itu ada pendapat ulama dari mazhab Syafi'i, setiap tambahan yang disyaratkan dalam transaksi utang termasuk bentuk riba yang dilarang. Yang kedua Imam Ahmad bin Hanbal, keuntungan yang timbul dari pinjaman karena penangguhan pembayaran termasuk riba.
Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai integrasi penelitian dan fatwa kontemporer terkait dengan bisnis online dan layanan kredit digital. Perkembangan bisnis online dan layanan kredit digital memberikan kemudahan dalam aktivitas ekonomi di masyarakat. Namun, kemudahan tersebut juga menimbulkan berbagai persoalan syariah seperti penipuan digital, ketidakjelasan akad atau gahar, serta praktik bunga pada layanan kredit dan pay later. Kemudian ada fatwa dan pandangan kontemporer terkait bisnis online dan kredit digital. Yang pertama yaitu dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menegaskan bahwa transaksi digital diperbolehkan selama memenuhi prinsip keadilan, transparansi, dan tidak mengandung riba. Kemudian yang kedua adalah dari Majelis Ulama Indonesia melalui berbagai fatwa ekonomi syariah mendorong penggunaan akad yang jelas dalam transaksi elektronik. Kemudian yang ketiga yaitu dari penelitian terbaru yang menunjukkan bahwa masalah utama dalam bisnis online adalah penipuan, manipulasi informasi, produk, dan penyalahgunaan fasilitas kredit digital. Berdasarkan penelitian dan fatwa DSN MUI, bisnis online dan jual beli kredit pada dasarnya diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi prinsip syariah, dilakukan secara transparan, serta terhindar dari unsur riba, gahar, dan juga penipuan. Kemudian kesimpulannya yaitu jual beli merupakan aktivitas muamalah yang diperbolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun syariat, syarat, dan prinsip syariah. Perkembangan teknologi melahirkan bisnis online sebagai bentuk perdagangan modern yang tetap harus dilandasi dengan nilai kejujuran, keadilan, dan transparansi. Jual beli kredit juga diperbolehkan selama akad dilakukan secara jelas dan tidak mengandung unsur riba maupun gahar. Baik, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin cukup itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 11. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.